Film dimulai dengan menampilkan berbagai orang yang bersiap memasuki kapal untuk menikmati makanan di sebuah restoran yang katanya sangat enak. Tidak main-main, harga untuk sekali makan di restoran ini adalah sekitar $1.250 atau sekitar hampir 20 juta rupiah, dan itu pun tidak semua orang bisa mendapatkannya. Makanya pada perjalanan kali ini tidak heran kalau customernya adalah seorang artis, kritikus makanan terkenal, dan beberapa orang hebat lainnya. Di film ini kita diperkenalkan dengan Tyler dan Margot yang menjadi tokoh utama di film ini. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di suatu pulau tempat restoran tersebut berada. Mereka semua langsung disambut oleh kepala waiters yang bernama Elsa. Dan di sini Margot baru mengetahui kalau sebenarnya Tyler pada awalnya mengajak Westerveld yang ternyata adalah pacarnya Tyler. Namun karena mereka putus, akhirnya Tyler mengajak Margot. Para customer ini diperkenalkan dengan berbagai hal di pulau ini. Ternyata restoran ini benar-benar mengolah bahan makanan mereka sendiri, seperti kerang yang langsung diambil dari lautan, dan protein yang benar-benar diolah secara serius di rumah asap. Para koki dan pelayan ini juga semuanya tinggal di pulau ini. Mereka makan dan tidur bersama layaknya sebuah keluarga. Namun sayangnya ketika Margot ingin mengunjungi suatu rumah yang mencurigakan, Elsa melarangnya karena itu adalah rumah chef mereka. Akhirnya setelah tur singkat yang mereka lalui, para customer pun kini memasuki restoran, dan sebentar lagi hidangan pertama akan disajikan. Di sini para customer dilarang berfoto dan mereka harus duduk di kursi yang telah disediakan. Dan bintang utama dari acara ini pun muncul, yaitu Chef Slowik. Hidangan pembuka mulai disajikan. Terlihat hidangan ini begitu indah dengan segala detail unik di dalamnya. Dan para customer yang merupakan orang-orang papan atas ini pun memiliki reaksi yang beragam. Ada yang suka dengan hidangan tersebut, tapi ada juga yang nyinyir dan mengatakan kalau pembantu mereka bisa memasak lebih enak dari ini. Selagi mereka menikmati hidangan pembuka, para koki sibuk membuat main course pertama mereka. Dan Chef Slowik menyampaikan pesan pembuka kepada para customer yang menjelaskan bahwa para customer dilarang hanya makan saja di sini, tapi mereka semua harus benar-benar menikmati, merasakan hidangan yang mereka sajikan. Karena Chef Slowik tidak pernah main-main dengan masakannya. Lalu main course pertama pun disajikan. Terlihat main course pertama ini juga sangat indah dengan konsep lautan dan alam. Tyler sangat bersemangat bahkan menangis mendengarkan perkataan Chef Slowik. Namun terlihat Margot rupanya tidak begitu terpukau dengan semua ini. Dan Tyler melanggar aturan yang ditetapkan. Sama seperti sebelumnya, beberapa customer menghargai makanan tersebut, namun ada juga yang meremehkan main course pertama ini. Setelah main course pertama, kini main course kedua akan disajikan. Chef Slowik kini menjelaskan tentang roti. Sedari dahulu, roti merupakan makanan orang miskin, dan tetap ada hingga saat ini. Lalu karena para customer ini adalah orang-orang yang sangat spesial, maka di hidangan kedua ini, Chef Slowik menghidangkan roti tanpa roti. Tentu saja beberapa pelanggan langsung kesal dan menganggap hal ini keterlaluan. Kritikus makanan beropini kalau saus yang dihidangkan tidak sempurna. Margot tidak mau memakan hidangannya, dan trio pegawai ini malah meminta roti sungguhan karena mereka lapar. Namun Elsa langsung menolak permintaan tersebut karena akan merusak keindahan seluruh menu dari acara ini. Trio pegawai ini mulai tersinggung dan mengatakan kalau mereka bekerja di perusahaan investasi yang berinvestasi di restoran ini. Jadi mereka bisa saja menutup restoran ini kapanpun mereka mau. Namun Elsa sama sekali tidak bergeming atas perkataan itu. Chef Slowik melihat itu semua dari dapur dan sekarang ia menghampiri Margot. Lalu menanyakan mengapa Margot tidak memakan hidangannya. Namun Margot mengatakan kalau tidak ada yang bisa dimakan di hidangan ini. Lalu main course ketiga pun mulai disajikan. Seperti biasa, Chef Slowik menyampaikan pesan sebelum mulai menyajikan makanan. Main course ketiga ini dinamakan Memory. Chef Slowik bercerita kalau di masa kecilnya, ayahnya suka mabuk-mabukan dan suka menyakiti ibunya. Bahkan ada di suatu malam, ayahnya yang mabuk ingin menghabisi ibunya dengan melilitkan kabel telepon ke leher ibunya. Dan pada saat itu, Chef Slowik mengambil sebuah gunting dan menusuk ayahnya. Para customer cukup terkejut mendengar cerita itu. Namun ternyata mereka lebih terkejut lagi melihat tortilla yang dicetak dengan skandal dan aib pribadi mereka. Kritikus makanan mendapatkan cetakan berupa berbagai restoran yang tutup akibat kritikannya. Si aktor mendapatkan cetakan berupa poster filmnya. Sepasang suami istri yang adalah seorang pengusaha ini mendapatkan cetakan gambar sang suami bersama seorang perempuan muda. Trio pegawai mendapatkan cetakan berupa pencatatan ilegal yang dilakukan oleh mereka. Dan Tyler mendapatkan gambar dirinya sendiri sedang memfoto makanan. Tyler sangat panik karena itu dan ingin meminta maaf kepada Chef Slowik. Namun Margot mengatakan kalau mereka adalah customer, jadi tidak pantas kalau Tyler yang meminta maaf. Dan di sini terjadi perdebatan antara Tyler dan Margot yang menyebabkan mereka bertengkar. Lalu Margot pergi ke toilet. Ketika sedang merokok di toilet, tanpa diduga ternyata Chef Slowik memasuki toilet tersebut dan menanyakan siapa Margot sebenarnya, karena ia seharusnya tidak berada di sini. Namun Margot tidak menggubris hal tersebut. Sekarang main course keempat akan disajikan. Kali ini Chef Slowik memperkenalkan seorang asisten chef bernama Jeremy. Jeremy bekerja begitu baik dan sangat berbakat. Namun Chef Slowik mengatakan kalau tidak peduli seberapa keras Jeremy bekerja, Jeremy tidak akan bisa menandingi kehebatan dari Chef Slowik. Dan main course keempat ini ternyata diciptakan oleh Jeremy dan dinamakan The Mess atau kekacauan. Para customer sangat panik melihat hal itu. Namun Chef Slowik menjelaskan kalau ini semua adalah bagian dari show dan menenangkan para konsumen.
Tapi sepasang suami istri yang adalah seorang pengusaha ini rupanya tidak tahan dengan semua ini. Mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan restoran ini, namun Elsa mencegatnya. Sepasang suami ini bersikukuh untuk pergi hingga akhirnya Elsa memerintahkan security untuk memotong jari si suami dan memberinya pelajaran. Dan akhirnya semua konsumen di sana tambah panik melihat itu, kecuali Tyler yang terus menikmati hidangannya. Lalu Chef Slowik tiba-tiba memanggil Margot dan memberikan spoiler kalau di penghujung acara ini semua orang akan mati. Dan Chef Slowik meminta Margot untuk memilih apakah Margot ingin mati bersama customer atau mati bersama para pekerja, karena ini akan mempengaruhi keindahan dari the menu. Margot diberikan waktu 15 menit untuk berpikir. Akhirnya para customer mulai protes dan menanyakan mengapa Chef Slowik melakukan semua ini. Chef Slowik akhirnya membongkar setiap kesalahan mereka. Si kritikus menutup banyak restoran karena kritikannya. Si pengusaha tidak pernah mengingat nama dari salah satu hidangan restoran ini, meskipun sudah kesini sebanyak 11 kali. Dan si aktor yang kehilangan passionnya sebagai seorang seniman. Lalu di tengah kekacauan ini, Chef Slowik juga memperkenalkan seorang angel investor yang ternyata adalah bos dari trio pegawai ini. Angel investor ini berinvestasi besar di restoran ini. Ternyata si angel investor ini berencana untuk mengganti Chef Slowik dengan chef lain karena mereka sudah tidak memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, sekarang Chef Slowik mempersembahkan pertunjukan The Fallen Angel kepada mereka semua. 15 menit berlalu, kini Chef Slowik memanggil Margot untuk berbicara empat mata. Lalu Margot akhirnya mengaku kalau nama aslinya adalah Erin, dan dia hanyalah seorang perempuan panggilan. Mendengar hal tersebut, Chef Slowik sedikit berempati kepadanya karena ia seharusnya tidak berada di sini. Dan hidangan ke-6 pun dimulai. Kini para konsumen dipersilahkan keluar dan Chef Slowik mempersilahkan Catherine untuk mempresentasikan hidangan ini. Catherine menjelaskan kalau 2 tahun lalu Chef Slowik pernah ingin memperkosanya 2 kali, namun ia berhasil menolak. Dan kini Catherine akan membalaskan dendamnya dengan menusuk Chef Slowik. Setelah kejadian itu, para lelaki dipersilahkan untuk kabur dan 45 detik kemudian, para staf akan mengejar mereka. Makanya hidangan ke-6 ini dinamakan seksoplato, yang bisa ditafsirkan sebagai cinta tanpa hubungan seks. Makanya para lelaki disuruh kabur meninggalkan perempuan. Ketika para lelaki sedang melarikan diri, para perempuan dipersilahkan untuk masuk kembali dan berbincang dalam satu meja. Dan kini kita tahu kalau perempuan tak dikenal yang berada di Tortilla suami istri pengusaha ini adalah Margot. Jadi suami pengusaha ini sempat berkencan dengan Margot. Lalu mereka rupanya juga membujuk Catherine agar bisa menolong mereka kabur dari tempat ini. Tapi ternyata yang mengusulkan adanya kematian di penghujung acara ini adalah Catherine itu sendiri. Dan ya, semua lelaki yang kabur tertangkap dengan mudahnya oleh para staf yang tentu saja sudah dilatih. Sebelum acara berlanjut, Chef Slowik kini menegur Tyler karena Tyler berpotensi menghancurkan keindahan dari the menu. Seperti yang kita sadari, hanya Tyler sendirilah yang menikmati acara ini. Dan ternyata Tyler adalah seorang juru masak juga. Makanya ia sangat memahami seni dari pertunjukan ini. Namun ia sendiri malah merusaknya karena mengajak Margot di sini. Akhirnya Chef Slowik menyuruhnya untuk membuat hidangan dan mulai memasak untuk mereka. Tyler sangat terharu dan mulai memasak. Tapi dengan penuh tekanan, Tyler memasak dengan sangat kacau dan menyedihkan. Hingga hidangan ini dinamakan Tyler Bullshit. Kemudian Chef Slowik membisikkan sesuatu dan Tyler pergi dengan muka penuh penyesalan. Setelah kejadian itu, kini Margot kembali dipanggil oleh Chef Slowik dan ia melihat Tyler sudah tewas akibat gantung diri. Chef Slowik kini telah mengangkat Margot menjadi anggota mereka dan menugaskan Margot untuk mengambil gentong yang lupa diambil oleh Elsa di ruangan asap. Melihat adanya kesempatan, tentu saja Margot memanfaatkan hal itu untuk masuk ke rumah Chef Slowik. Namun Elsa berhasil mencegatnya. Dan bentrokan pun tidak dapat dihindari lagi. Ketika mereka berkelahi, Elsa mengatakan kalau ia tidak melupakan gentongnya, tetapi Chef Slowik lah yang tidak memberitahukan apa-apa kepadanya. Dan di dalam kamar Chef Slowik, Margot menemukan berbagai artikel mengenai customer hari ini. Dan Margot juga melihat sebuah penghargaan milik Chef Slowik yang berhasil menjadi koki terbaik di sebuah restoran cheeseburger dan menemukan sebuah radio komunikasi. Sekembalinya Margot ke restoran, rupanya Margot berhasil memanggil polisi. Chef Slowik bergegas untuk membereskan semua kekacauan dan menutupi kejahatannya dengan berargumen kalau tidak ada hal yang perlu ditangani hari ini. Namun rupanya polisi tersebut ngefans dengan si aktor dan meminta tanda tangannya. Si aktor segera memberikan tanda tangan yang ternyata bertuliskan, "Tolong kami." Melihat hal tersebut, polisi itu langsung menodongkan pistol ke arah Chef Slowik dan kita semua kena prank. Rupanya ini semua sudah disiapkan Chef Slowik untuk berjaga-jaga. Mengetahui Margot yang berkhianat, maka Chef Slowik tidak jadi mengangkatnya menjadi anggota.
dan mengembalikan Margot ke posisi customer. Sudah muak dengan semua ini, akhirnya Margot berdiri dan menyampaikan opini. Ia tidak puas dengan acara ini dan sebagai konsumen, ia sama sekali tidak kenyang. Ditambah lagi, masakan hari ini benar-benar sampah karena tidak ada cinta di dalamnya. Tidak senang dengan hal tersebut, Chef Slowik menantang Margot untuk meminta makanan apa saja dan ia sendiri yang akan memasak untuknya. Dan dengan cerdasnya Margot meminta cheeseburger beserta kentang crispy dengan harga $10. Chef Slowik segera memasak untuk Margot, namun ada yang berbeda kali ini. Terukir senyuman dari seorang chef yang menandakan jiwa chefnya telah kembali. Chef Slowik menghidangkan cheeseburger kepada Margot dan Margot sangat puas dengan hal itu. Namun rupanya porsinya terlalu besar untuk dirinya dan ia meminta burger ini dibungkus saja untuk dibawa pulang. Lalu sungguh mengejutkan, hal tersebut ternyata diperbolehkan oleh Chef Slowik. Bahkan ia memberikan gift bag kepada Margot dan membiarkannya keluar. Lalu akhirnya hidangan terakhir pun disajikan. Para customer didandani layaknya marshmallow. Dan api pun mulai berkobar membakar mereka semua dan Margot menyaksikan itu dari perahu sambil menikmati cheeseburger. Dan film pun berakhir.